Oke, kalau gitu kita akan bahas lebih lanjut juga, langsung sama sumbernya juga soal Koperasi Desa Merah Putih ini, bersama dengan Eduardo Simorangkir dan juga Pak Zulkifli Hasan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Selamat guys, sore, halo. Gimana di studio, hai. aman semuanya? Ini barengan sama Pak Zulkifli Aman, Hasan di sini. aman. Can you show us? Nah, there you Halo go. Bapak, Halo selamat sore Pak, selamat Pak. sore. Gimana Selamat kabarnya sore. Pak? Ini lagi mendung. Lagi mendung. mendung, Jakarta lagi betul. Ya, tapi kalau hujan turun tuh rahmat. Benar. Betul, berkah Jadi ya Berkah Pak. kita bisa tanam padi terus, bisa tanam Betul. jagung terus kan. Betul. Iya, Jangankan betul. begitu Pak, tukang kopi juga sore-sore juga jadinya dapat banyak berkah nih. Kalau Betul. misalnya Iya, hujan ya, tapi enaknya Kopi kalau anget minum sore-sore ngopi dulu, soalnya ya. kan? Betul. Eiza sama Pocot, kita bakalan seru-seruan bareng walaupun kita terpisah jauh nih ya, tapi kita bakalan seru-seruan bareng. Nanti kalian juga akan bisa ikutan nanya-nanya kalau ada pertanyaan tentang Koperasi Desa Merah Putih ya. Oke, siap. Siap. Kalau gitu silahkan dengan obrolan dagingnya sore hari ini Kak Edo dan Pak Zulhas. Silakan. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore Detikers. Kita langsung nih all the way from kediamannya Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan dan juga Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih yang hari-hari ini sangat semakin sibuk dengan menuju ke tanggal nanti di hari koperasi nanti akan diluncurkan Pak Zulhas ya. Tanggal 12. Tanggal 12 nanti, 12 Juli. Pak Zulhas sebelumnya ini kebetulan bertepatan banget sama hujan gitu ya. Hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat tentunya, dan juga tadi Pak Zulhas saya sebutkan wajahnya cerah banget sekarang-sekarang ini gitu loh. Apakah ini ada hubungannya juga dengan stok pangan kita yang semakin hari semakin aman Pak Zulhas? Iya, saya barusan sholat, jadi ada wudhu kan biasa, jadi fresh gitu ya. Iya. Selain tadi stok pangan cukup, sampai tahun depan insya Allah cukup. Luar biasa. Ini katanya juga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Pak ya? Iya, sampai tahun depan mudah-mudahan kita nggak impor beras lagi. Padahal waktu itu tuh ngobrol sama Pak Zulhas beberapa bulan lalu sebenarnya. Tahun lalu kita 3,8 juta impor. Iya. Pak Zulhas kita bilang bahwa Pak impor pangan tuh 2026 target dari Pak Presiden dipercepat lagi gitu. Percepat. Terus Pak Zulhas bilang tahun ini bisa. Ternyata 3,9 juta data terakhir yang saya dapat per 24 Mei Pak. Ya. 3,9 juta ton ya. Bertepatan dengan nuansa yang positif ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang juga menjadi salah satu sumber harapan di masa mendatang bisa meningkatkan target pertumbuhan ekonomi nasional kita. Kemarin udah banyak ngobrol juga soal Koperasi Desa Merah Putih, Pak Zulhas bareng Detikom, dan kita pengen tahu update-nya nih. Sekarang kan Pak Zulhas dikasih tugas untuk bisa mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini Pak, yang targetnya tuh sekitar 70.000 koperasi nanti di tanggal 12 nanti. Sampai hari ini boleh di-share ke kita Pak, progresnya seperti apa, beberapa unit? Iya, saya cerita dulu ya. Ini kita bahagianya Bapak Presiden ini konsepnya sudah matang. Alright. Jadi beliau itu visi, misi, konsepnya itu sudah terang, jelas gitu ya. Dan semua itu keberpihakan kepada rakyat itu luar biasa, hampir semua gitu. Dan itulah saya kira yang menjadi kebanggaan kami, menjadi kebahagiaan kami. Oleh karena itu kami kerja tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh ya. Kami bahagia karena apa yang menjadi pekerjaan ini sama dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang ada di hati kita, dan apa yang dirasakan rakyat, dan apa yang menjadi tujuan kita berbangsa bernegara. Ya. Pertama, Bapak Presiden ingin kita ini tidak susah makan. Ya, produksi kita untuk makan itu cukup. Kita harus mandiri, kita harus berdaulat, makan dulu. Kalau makan kita nggak bisa, lalu bagaimana yang lain? Itu. Jadi makan dulu. Alhamdulillah, makan itu ada dua, satu protein, satu karbohidrat. Alhamdulillah karbohidrat ini sudah kita atasi. Stoknya tadi yang sampaikan Edo sudah 3,9 juta. Jadi sampai tahun depan insya Allah kita tidak impor beras lagi. Begitu juga jagung, banyak stoknya. Ini sudah cukup.
Nah, tinggal kita sekarang akan mengejar protein, ya. Ada ikan, nanti ada apa namanya daging, telur dan lain-lain, ya. Itu kita akan kejar. Mungkin di bulan Juli sampai akhir tahun kita akan fokus ke sana. Secara paralel gitu Pak? Iya, paralel. Nah, kalau ini sudah, maka apa cukup? Tidak. Ya, Edo nggak cukup. Yang harus dibangun itu adalah ekosistem ekonomi di desa. Agar desa itu punya kegiatan ekonomi yang produktif. Kita inginkan rakyat kita itu produktif, kreatif, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat, maju, ya, hebat gitu. Tapi kalau tidak, ya tentu nanti kalau dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit bansos, dikit-dikit nanti apalagi gitu, apalagi. Jadi kita ya itu oke, tapi untuk sementara boleh. Tapi kita harus mendidik kalau kita ingin menjadi negara maju, rakyat kita ini harus kerja keras, harus kreatif, dan itu saya yakin, Hangkul yakin bisa. Asal mereka dapat reward yang jelas. Seperti petani, dia nanam rajin sekali, tapi gabahnya dihargai 4.500, ya malas dong. Yeah. Tapi begitu kita hargai 6.500, dia luar biasa. Kita produksinya berlebih gitu. Jadi aslinya rakyat kita ini rajin, mau kerja keras, asal ada rewardnya. Maksudnya apa yang dikerjakan itu dihargai dan dinilai. Nah, setelah pangan, maka berikutnya kita harus membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desa itu. Ini langsung konsep dari Pak Prabowo. Maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, ya, atau Desa Nelayan Merah Putih. Ini agar apa tadi itu? Agar ekonomi desa itu tumbuh, anak-anak muda tidak kehilangan harapan, ada pekerjaan, ya, sehingga dia tidak lari atau tidak pergi ke kota, kadang-kadang jadi macam-macam gitu, ya. Ini. Nah, ini konsep dari presiden langsung, ya. Kopdes ini dibentuk memang tidak seperti yang lalu-lalu, beda. Nah, kalau dulu-dulu itu kasih uang, nanti pinjaman, namanya simpan pinjam, yang minjam semua, begitu ada uang kelihatan dipinjam semua, yang nyimpan nggak ada. Biasanya itu ada KUD kan, ketua untung duluan. Nah, ini biasanya 6 bulan, 1 tahun tutup. Kita tidak ingin begitu. Jadi nggak ada lagi KUD nanti ya Pak? Kita ingin ini berhasil, Edo. Kita ingin ini sukses. Pak Presiden perintahkan ini harus sukses. Harus betul-betul bisa membuat ekonomi di desa itu berkembang, gitu ya. Nah, oleh karena itu kami di sini tidak pakai APBN, enggak. Jadi dana modal untuk koperasi ini tidak bersumber dari APBN? Tidak ada pemberian gratis, enggak ada. APBD pun Atau pakai APBN tidak ada. Ada APBD tapi waktu mendirikan notaris saja 2,5 juta. Hanya notaris 2,5 juta itu saja. Ya. Lain semuanya tidak ada APBN, tidak ada APBD, nggak ada. Dan ini bukan bagi-bagi uang, tapi ini adalah gerakan untuk keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada ekonomi pedesaan, keberpihakan kepada rakyat yang ekonominya tertinggal. Jadi ini soal keberpihakan. Tidak ada pemberian, enggak. Tidak ada bagi-bagi, enggak ada. Ya. Nah, oleh karena itu Kopdes ini nanti gimana dong modalnya? Dari mana duitnya? Dari mana mereka bergerak? Ya. Kita pikirkan usahanya dulu. Usahanya dulu. Kalau dibagi duit nggak ada usahanya, habis juga. Pikirkan usahanya dulu. Presiden perintahkan harus ada gedungnya. Ya, harus ada gedungnya. Sekurang-kurangnya 400 meter. Gedung nanti harus ada isinya. Apa yang menguntungkan? Nah, satu, ya, setelah ada tempatnya, yang menguntungkan apa? Agen pupuk. Pasti ada untungnya. Jadi Kopdes nanti menjadi agen pupuk. Subsidi. Ya? Pupuk subsidi. Kedua, ini langsung arahan dari Pak Presiden. Kedua, koperasi ini nanti harus menjadi agen, karena semua dipakai di desa-desa, di kampung-kampung, itu gas melon. LPG 3 kilo. 3 kilo, ini harus ada. Ketiga, harus ada warung. Paling nggak warung sembako. Beras, minyak, gula, sabun, macam-macam lah ya. Harus ada warungnya. Nah, ini juga kan menguntungkan.
Keempat, di desa kata Bapak Presiden tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada Klinik. klinik atau pustu atau pusat pembantu puskesmas. Ya. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa tidak harus ke kota karena di desanya nggak ada apa-apa. Cukup bisa diselesaikan desa. Kalau masuk angin, salah makan, ya kalau berat baru dia ke kota. Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung dibawa ke koperasi ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten ada angkutannya. Dari kota ke koperasi ada angkutannya. Jadi distribusinya lancar. Ada, iya. Jadi itu kira-kira dan nanti kerjasama dengan pos. Ya, pos itu nanti untuk bantuan-bantuan pemerintah keseluruhannya, apakah bansos, apakah uang, pangan, beras dan sebagainya, nanti cukup di drop di Kopdes yang membagi kepada masyarakat di desa itu sehingga ada untungnya, ada pendapatannya. Satu lagi harus ada lembaga keuangan karena selama ini di desa itu ada rentenir, ya, ada tengkulak, ini harus dipangkas. Tidak boleh ada judol tengkulak, rentenir harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka satunya harus ada briling, briling atau BSI atau BNI, ya, nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh. Desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung ATM bank, gitu jauh. Bank datang ke desa. Jadi menghindari tadi ya, rentenir, kemudian apa namanya, pinjol, apa namanya itu, ilegal, Pak, ya. kemudian tengkulak-tengkulak, ya. Karena petani itu biasa. Saya menanam jagung. Ya kan, lah perlu pupuk, kan masih beli dulu, petani nggak ada duit, akhirnya tukang ijon, ya, untuk bagi dua, repot kita. Nah sekarang ada briling, jadi mendekatkan desa akses perbankan, bayangkan. Tadi ada sembako, memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produksi ke desa itu berapa, grosir sedang, grosir kecil, toko, pengecer panjang sekali, ini langsung dipotong. Jadi kita pikirkan usahanya dulu. Nanti kalau sudah berkembang, tentu potensi desa itu juga bisa dikembangkan dengan baik. Nah sekarang baru kita mikir uangnya. Uangnya dari mana? Dananya itu pinjam bank. Karena usaha sudah kelihatan, ada untung, akan ada bagus, ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, maka bank akan kasih pinjam. Dan juga pemerintah yang jamin. Plafon. Jadi bukan bagi-bagi duit, enggak. Orang bilang, wah ini Pak Menko Pangan, apa tuh dapat koper, berkoper-koper, dapat duit. Nggak ada. Berarti pinjaman ini nanti akan dijamin sama pemerintah? Jamin oleh pemerintah. Karena yang membentuk koperasi itu adalah pemerintahan desa. Ya. Lewat apa Pak dijamin lembaganya? Yang bentuk pemerintah desa. Iya, pemerintah desa. Yang tekan pemerintah desa. Baik. Sama, jadi ini punya milik pemerintahan desa, tetapi punya anggota masyarakat yang ada di desa situ. Jadi dikasihlah plafon pinjaman 3 miliar. Plafon pinjaman. Begitu datang sembakonya dihitung. Saya meminjam nih 500 juta, dihitung sama bank. BRI kan ada di situ, ada orangnya. Orang di situ. Oh ini 100 juta, ya boleh minjam 100 juta. Ya kan? Di analisis kreditnya. Terus dia, saya jadi agen pupuk, minjam 500 juta. Ini pupuknya dihitung berapa Pak Kusri? Pabrik pupuk Indonesia berapa? Dihitung 50 juta, ya kasih bayarnya 50 juta. Pokoknya plafonnya 3 Jadi, miliar. plafonnya 3 miliar. Bisa pakai lebih, bisa kurang. Ya. Nanti kalau sudah berkembang, maka Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa nambah. Bahkan bisa menjadi apalis atau penjamin potensi desa itu yang ingin mengambil kredit. Misalnya di situ di desa itu ada usaha perikanan, atau usaha pertanian, atau ada usaha peternakan yang dinilai oleh Kopdes bagus, untung layak, itu bisa diberi rekomendasi pinjam ke bank yang ada di sini, BRI Link, BNI Link, atau dengan BSI tadi itu. Dengan begitu kita berharap ini bisa berkembang. Memang Edo, ini perlu capek. Memang kalau memudahkan ada uang bagi aja selesai, tapi nggak berhasil. Kita memilih jalan yang sulit, jalan yang panjang ya.
plafon tapi harus dibina, dibantu, dimandori, Ya. ya. Nanti akan ada 2 orang dari tenaga P3K ditaruh di situ. Buat apa tuh Pak? Ya buat membantu, Oke. mengontrak. Ya Jadi kan? ada unsur pemerintah masuk nanti Ada lewat P3K nanti. P3K. Ada juga Beriling ada orangnya kan? Oke. Jadi ada 3 orang. Oke. 3 orang nanti yang bantu memaintain bagaimana pembukuannya, bagaimana auditnya, bagaimana pelaporannya. Memang kita capek ini. Tapi kalau mau mudah ya bagi duit, tapi selesai. Nah kalau ini memang kita lebih sulit, kita mandori dulu koperasinya, kita jagain, kita bantu seperti bayi ya, kasih susu, dimandiin, pakaiin baju, sampai dia tumbuh, berkembang sampai kuat, baru nanti dilepas. Dengan begini, walaupun kita capek, ada satgas ya, satgas pusat, satgas provinsi, satgas kabupaten, tapi dengan begitu ini kita meyakini ini bisa berkembang dengan baik. Right. Itu Edo kira-kira. Saya tadi mau bilang duluan Pak, kalau wah ini dengan segala macam peta jalan seperti ini mah capek banget ini untuk bisa memantau ini bisa berjalan dengan sesuai good corporate governance gitu. Tapi Pak Zulhas sudah duluan mengakui bahwa ini memang jalan yang ditempuh yang memang harus capek. Harus, kalau kita mau berhasil. Ya. Kalau mau gagal bagi aja uangnya. Betul. Jadi udah, nanti sebulan selesai udah. Pak sorry, mau tanya lebih detail dikit tadi soal permodalan yang datang dari bank tadi. Tadi Pak Zulhas sempat mention ada BSI di situ, ada BNI, ada Bank Himbara atau swasta juga kalau mau silakan. Tapi sejauh ini Himbara semuanya ya, sementara sudah komitmen Pak ya untuk bisa memberikan itu. Ya. Kalau itu semua bisa terjadi, wah kebayang sih Pak bahwa desa tuh akan kembali berdaulat gitu Pak. Nanti bisa berdikari gitu. Orang-orang bahkan mungkin akan jadi balik ke desa semua. Diperkirakan bisa nyerap tenaga kerja 2 juta, Edo. Kalau berkembang, ya bisa 2 juta tenaga kerja di desa itu bisa ditampung. Ya. Dan orang-orang yang ngurus juga mestinya butuh kualifikasi yang cukup baik nih Pak untuk ada standarnya dong nanti. Jadi kalau yang menjadi pengurus, memang karena didirikan oleh pemerintah desa, ex officio kepala desa menjadi dewan pengawas. Tapi pengurusnya yang profesional. Gitu. Kondisi desa kita saat ini cukup Pak untuk mengurus koperasi Desa Merah Putih itu? Banyak pendekatannya? Banyak anak-anak yang pintar, sarjana-sarjana hampir tiap desa ada. Itu nanti yang direkrut sarjana-sarjana itu untuk membantu mengurus koperasi. Oke. Banyak sarjana-sarjana kita lulusan sekolah. Hampir tiap desa itu mungkin nggak 1-2, banyak. Cuman lapangan pekerjaannya nggak ada. Pemerintah optimistis dari sumber daya yang ada di desa saat ini berarti bisa untuk bisa kami yakin banyak menjalankan itu dengan baik. Kita nggak kurang SDM, nggak. Baik. Cuman memang diperlukan keberpihakan, ya. Itu. Jadi ini saya sudah misalnya kemarin saya rapat dengan BUMN, ya ada BUMN pupuk, ada BUMN gas, Pertamina, Patraniaga, ya, ada Bulog, ada ID Food, ya, ada Pos, ya. Saya mengatakan kepada mereka, kita tidak minta, kita minta diperlakukan sama dengan yang lain-lain. Misalnya menjadi agen pupuk, kita nggak minta, kita bayar, ada duitnya. Oke. Kalau menjadi agen gas, kita bayar, tidak ada yang gratis, tidak ada bantuan, tidak ada free, nggak ada. Ini cuma kolaborasi gitu Pak ya. Cuma kita minta, yuk permudah aja. Ini Kopdes menjadi agen, kasih dong gas melon pangkalan. Kasih dong pangkalan pupuk, itu aja. Dibayar. Itu nanti butuh payung hukum baru nggak Pak? Untuk biar bisa semua koperasi Desa Merah Putih menyalurkan LPG 3 kilo. Sekarang koperasi itu kan dibentuk oleh Musdesus. Jadi desa musyawarah dibentuk. Terserah mereka. Oke. Nanti setelah jadi daftarkan KUM. Jadi itu koperasi. Ada pengurusnya. Sudah langsung bisa. Oh nggak maksudnya semua koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi penyalur LPG 3 kilo apakah butuh payung hukum? Oh nggak usah lagi, sudah bisa ada payung hukumnya Pak. Sudah itu aja, koperasi itu kan sudah badan usaha untuk apa saja. Baik. Itu. Pak Zulhas, katakanlah semuanya ini terlaksana dengan baik gitu ya, unit-unit bisnis yang diharapkan bisa dijalankan itu berlangsung dengan baik gitu sama koperasi-koperasi kita. Kemudian ini kan juga ada Pak di desa nih yang existing. Oh ya. Itu gimana Pak pemetaannya untuk jadi terserah kepada Musdesus masyarakat desa. Koperasi Merah Putih itu mau koperasi yang sudah ada dijadikan Kopdes
monggo, terserah mereka. Hmm. Mau bikin baru, silahkan. Mau koperasi yang sudah mati, mau diaktifkan, silahkan. Oh, koperasinya ada 2-3 tapi kurang jalan, digabung jadi satu, silahkan. Oh, mau masing-masing, silahkan. Jadi tidak ada masalah. Oh, di situ ada koperasi maju semua 3, syukur, alhamdulillah. Lebih banyak yang maju, lebih bagus. Kerjasama. Jadi Kopdas nanti semacam holding kan. Ini bisa kerjasama. Jadi saling mendukung. Jadi nggak ada yang saling makan tuh. Nggak ada. Nelayan khusus ikan, silakan. Nanti bahkan ada lagi apa, khusus peternak ayam, boleh aja. Malah semakin maju, semakin bagus. Gitu. Kalau nggak maju, nah baru pusing kita. Benar. Kan saya juga dengar kalau Pak Menko, Pak Budiari itu sempat bilang bahwa ini nih bisnisnya dijamin menguntungkan gitu. Karena pendekatan bisnisnya adalah monopoli gitu Pak. Saya jadi khawatir monopoli ini apakah jadi sesuatu yang mengkhawatirkan nanti di desa? Nggak ada, warung di mana-mana ada. Mana ada monopoli. Ya karena nanti akan sesuai dengan musyawarah desa. Nggak ada monopoli, warung tuh di mana-mana ada. Ya, cuma ini desa punya juga warung, Kopdas ini. Sehingga harganya dari pusat nggak diuntungi terlalu banyak, rantainya nggak panjang. Seorang silakan aja. Mau beli sini silakan. Gas melon kan pangkalan banyak juga. Gak cuma Kopdas. Sudah ada di mana-mana gitu. Nah, Kopdas juga dikasih dong. Gitu. Baik. Jadi intinya adalah ini kayak memutus rente gitu Pak ya, yang di desa yang selama ini ada. Desa itu kita mau putus namanya tengkulak. Namanya apa tuh ya, pinjol. Namanya rentenir ini kita putus. Middleman, makelar kita putus. Dari jauh, dari pusat, ya, rantai distribusi yang panjang. Rantai distribusi panjang dari pabrik, grosir, pengecer kita potong. Ya. Ketiga, kita mendekatkan akses nih. Dari bank orang desa yang nggak ngerti sekarang, BRI masuk di desa nih. Gitu ya. Jadi 3. Yang keempat, dengan begini maka desa ini tenaga kerjanya banyak. Ya kan? Jadi orang nggak perlu ikut jadi begal jadi karena nggak ada jadi karyawan judol di Kamboja atau jadi preman ini ada kerjaan di kampungnya gitu. Ya. Berarti ada sebuah jaminan juga bahwa harga-harga yang dijual nanti dari koperasi ini akan menjaga stabilitas harga di desa itu nanti, termasuk LPG. Sekaligus ini nanti kalau maju, maka inilah nanti saya kira akan ikut membantu stabilisasi harga. Misalnya tiba-tiba harga minyak melejit, maka pemerintah melakukan operasi pasar kan sudah ada Kopdas. Gitu. Jadi untuk menjaga stabilisasi harga-harga bahan pokok paling kurang. Tiba-tiba harga gula melejit, kita bisa operasi pasar, sudah ada kakinya kan, ada Kopdasnya gitu. Bakal ada aturannya nggak Pak nanti kayak koperasi nggak boleh ngejual dari harga batas segini gitu? Enggak, ya nggak mau, kalau rugi kan dia gimana? Dia nggak boleh rugi. Jadi sesuai mekanisme pasar aja. Iya, dia tahu untungnya kan sudah kan. Kalau pupuk harga jualnya ada, harga belinya ada. Ada. Oke. Pak, ini kan yang mau dibentuk cukup banyak, 70.000. 80.000. 10.000-nya nanti desa, koperasi desa nelayan. Oke. Selain nanti kita akan mengembangkan besar-besaran kampung nelayan. Berarti 10.000-nya koperasi itu tadi yang di desa koperasi nelayan, 70.000-nya koperasi Desa Merah Putih. Ya, jadi kalau koperasi ini ya tadi tidak ada dari APBN. Tapi kalau kampung nelayan itu dari APBN. Oke. Kalau koperasi enggak. Baik. Enggak ada. 70.000 nih Pak, dalam sampai saat ini prosesnya sudah jadi berapa? Sudah dibentuk Satgas. Saya punya 2, 1 Impres, 1 Kepres. Impres untuk mengkoordinasi 17 kementerian lembaga. Kepres itu Satgas. Satgas pusat saya ketuanya Menko Pangan itu Satgas Koperasi Pusat, Kopdas Pusat. Provinsi ketuanya gubernur dan aparatnya, ya. Kabupaten bupati, kemudian wali kota di kota. Baik. Ya, mereka harus laporan ke gubernur tiap minggu. Gubernur laporan ke kami Satgas Pusat tiap minggu. Saya laporan presiden 1 kali ratas, 1 kali apakah surat ataukah menghadap. Jadi sebulan 2 kali. Baik.
Dalam catatan saya Pak, Nah, betul. Iya. Yang target kita Mei 31, 31. Oke. ini akhir bulan ini, Oke. itu sudah musdesus semua. Berapa banyak Pak? Semuanya harus sudah, tanggal 31. Oke. Tanggal 31 ya. Kemudian 30 Juni harus terdaftar semua di KUM. Oke. Ya, KUM. Nah sekarang kita lihat, saya cek rapat terakhir hampir 40.000, hari ini diperkirakan lebih dari 50.000 yang sudah musdesus. Musdesus, oke. Lebih dari 50.000 ya. Berarti akhir Juni itu udah terdaftar di KUM semua Pak ya? 30 Juni kita targetkan 100% sudah terdaftar di KUM. Baik, udah terbentuk tuh semua Ya. Koperasi Desa Merah Putih. 12 Juli sudah ada 80 contoh yang udah jadi. Baik, wow. Ya. 28 Oktober sudah jadi tuh koperasinya. Sudah jadi. Iya. Baik. Dalam prosesnya Pak, kalau boleh curhat gitu Pak, apa yang ditemui kendala di lapangan Pak? Apakah cuma kendala teknis biasa saja atau ada hal-hal yang butuh pendekatan khusus gitu Pak dalam? Ya tentu Pembentukannya. kita namanya koordinasi dan Satgas, kita terus koordinasi. Karena kan untuk memberi pemahaman tuh ya nggak mudah. Sampai sekarang kan nggak semua orang juga paham. Wah ini bagi-bagi uang APBN. Enggak, ini plafon pinjaman. Banyak Pak yang bilang bagi-bagi Banyak. gitu. Ya. Ini plafon pinjaman, ya kan? Wah nanti monopoli enggak, om buka warung di mana-mana ada, gitu, ya kan? Ini memang program dari Pak Prabowo ingin ya membangun kemandirian ekonomi di pedesaan, gitu. Itu anunya. Sehingga kesenjangan bisa berkurang, ya, kesetaraan pemerataan bisa terbentuk, dan tadi satu memangkas pinjol, memangkas rentenir, memangkas tengkulak-tengkulak, 2 memotong rantai pasok yang panjang, 3 menciptakan lapangan kerja, 4 memberikan akses perbankan yang cepat kepada pusat. Itu. Baik, Pak. Jadi sosialisasinya memang mesti terus menerus. Baik, ya. Pak Zulhas, ini harus saya tanyakan karena pembaca Detik paling banyak nyari ini hari ini Pak. Oke. Gaji pengurus Koperasi Merah Putih. Ini soalnya pasti banyak masyarakat desa yang, wah saya juga mau jadi pengurus kalau gitu, karena ini jadi lapangan kerja baru. Nanti itu akan diputuskan oleh pengurus koperasi. Ya. Jadi kalau ada, saya lihat sekarang banyak di medsos-medsos, banyak di video-video, dicari tenaga kerja, nggak ada. Oke, itu hoax berarti? Tidak, itu hoax. Tidak ada mengun uang apapun. Baik. Tolong siapapun yang mengatasnamakan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, minta uang. Cari tenaga kerja mengun uang, nggak ada. Laporin ke polisi terdekat. Tidak ada. Jadi kalau ada yang menawarkan jasa, kerja dengan menawarkan ABCD, minta duit, lapor polisi terdekat, tidak ada pemungut, tidak ada. Ya, nanti akan ada resmi dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Baik, itu berarti ditunjuk sama pengurus sendiri. Ya. Nanti pemerintah yang akan ngasih itu dari P3K. Jadi sudah ada pegawai nanti diangkat, itu yang akan ditempatkan. Jadi nggak ada itu iklan dicari, itu hoax, lapor polisi kalau minta duit. Oke. Jadi nggak ada open recruitment nih? Nggak ada. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kecuali yang diputuskan oleh Modesus. Anggotanya kan ada tokoh masyarakat, ada macam-macam, silakan. Baik. Ya. Siap. Nggak sabar untuk menunggu nanti di 12 Juli ini akan diresmikan gitu. 12 Juli kita akan launching pembentukannya dengan beberapa contoh ya. 20 Oktober diharapkan nanti Bapak Presiden yang akan meluncing, sudah terbentuk koperasi dan bangunannya, tokonya sudah jadi. Di mana rencananya mau di belum, lagi sedang rencanakan. Tapi memang kalau 12 Juli nampaknya Bapak Presiden belum, tapi syukur-syukur juga kalau beliau mau ya. Tapi 28 Oktober kita memang minta Bapak Presiden nanti yang meluncingnya gitu. Satu lagi, apalagi kendala tadi kan tanya, itu kendala tempat. Gedungnya itu ya. Nah, gedungnya itu satu bisa pakai kalau ada koperasi yang lama ada gedung bisa dipakai, tinggal di branding. 2, sekolah-sekolah banyak sekarang. SD itu kan dulu orang anak 10, sekarang anaknya 1, 2, ada yang jomblo, Edo. Jadi sekolah-sekolah banyak yang gabung sekarang, ya kan? Nah, sekolah ini bisa dipakai, sekolah SD. Kalau ada yang kosong ya Pak ya? Ada yang kosong. 3,
apa namanya, aset pemerintah kalau ada yang kosong bisa dipakai. 4, biasanya itu ada, kita kan kerjasama sama pos. Kalau ada gedung pos di desa-desa nggak kepake, terpakai kerjasama sama kantor pos. Yang kelima, balai desa. Hampir setiap desa ada balai desa. Itu bisa dipakai di branding, ya. Nanti kalau ada acara-acara bisa pakai tenda. Jadi kalau ada koperasi, ada balai desa, ada tokonya, ada rame kan? Bisa bikin warung kopi. Benar. Bayar lagi dapat pendapatan, ngobrol cukup di situ. Jadi hidup kampung itu. Baik. Gitu. Itu kira-kira anunya. Siap, makasih banyak Pak Zulhas. Ini saya sebenarnya daftarnya ada 56 pertanyaan lagi, tapi waktu kita nggak cukup, Pak. Oh, Bapak udah juga habis punya ya? kegiatan lain. Iya. Baru 34. Iya, Ini tapi penting. kita harus off dulu Pak, kita harus closing dulu karena sudah jam 5:30 sore. Tapi terima makasih, kasih Dok. banyak Kasih. Pak Zulhas, sukses untuk Stop saya ngomong tadi ya. percepatan pembentukan Satgasnya. Kita kembali lagi ke studio. Barangkali Pocut dan Eiza juga punya pertanyaan sedikit buat Pak Zulhas. Halo guys. Hai. Ya luar biasa banget. Ya. Gak masalah Pak, sebenarnya kita juga jadinya akhirnya tahu gitu Betul. ya bahwa fungsi koperasi ini bakalan jadi apa ya, banyak gitu ya. Jadi melebar ke segala jenis lapisan masyarakat. Gak Ya. cuman kita-kita yang tadi berpikir kayak ya juga ya terakhir kali berhubungan dengan koperasi itu adalah zaman Pas sekolah sekolah. gitu. Sekarang berbagai lapisan masyarakat gitu dan bahkan juga bisa menjadi salah satu apa ya, bukan mata pencaharian tapi juga memberdayakan gitu Ya. masyarakat juga, termasuk menjaga Pemberdayaan harga masyarakat sehingga Betul. banyak bisa kerja, anak-anak muda bisa kerja di desa. Siapa tahu Iya, iya. mereka nanti balik lagi ke desa Pak, abis Koperasi Desa Merah Putih dibentuk. Ya bisa dong. Tapi mau ngobrol-ngobrol lebih spesifik lagi boleh kali Pak datang ke studio Detik Sore. Nah. Kalau ada Oke, waktunya teh. kita atur agenda ya. kita atur Kita agenda. atur agenda ya, Pak, ya. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih. kasih Kita banyak. closing Dan barengan sama Pak Zulhas kali ya, pakai Oh tagline ya. iya, betul boleh. boleh. Pak Zulhas, kita punya tagline. Kalau Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Zulhas balas dengan gak cuma hore-hore. Oke. Bisa Pak ya? Ya. Kita ikut arahan dari teman-teman di studio Oke. closingnya. Baiklah kalau gitu Detikers ya, karena juga hari ini sudah sangat daging obrolan kita. Betul. Tentunya kita ingetin terus bahwa Detik Sore mengudara siap Senin sampai Jumat jam 4:30 sampai jam 3 sore sampai jam 5:30 sore. Dan tentunya nanti kita nantikan Pak Zulhas untuk main ke studio Detik Sore Pasti juga, dong. ya. Yes. Oke, waktunya Iza untuk pamit. Pocut Kamaral pamit. Dan tentunya juga Edo yang lagi ada di kediamannya Pak Zulhas juga pamit. Dan tentunya Pak Zulhas kita akan berjumpa di Detik Sore. Gak cuma Gak cuma hore. Hore-hore. Thank you, Yeay. Pak Zulhas. Terima kasih banyak Pak, sehat Thank you, selalu.